Halo Sobat Edukasi, di sini saya Gabriel Joy Bensona ingin bertanya kepada saudara-saudara, apa itu sejarah? Sejarah adalah bukan sekadar kumpulan tanggal dan nama tokoh. Ia adalah cerminan yang merefleksikan siapa kita hari ini dan kemana kita melangkah. Di sekolah ini, pembelajaran sejarah memegang peranan penting dalam membentuk karakter, identitas nasional, dan cara berpikir kritis anak muda sekarang. Namun, tantangan utama pembelajaran sejarah saat ini adalah bagaimana menjadikan sejarah hidup dan relevan bagi siswa. Tidak cukup hanya menghafal, siswa perlu mengalami dan memahami sejarah sebagai bagian dari kehidupan mereka. Salah satu strategi yang efektif adalah pendekatan induktif. Artinya, siswa diajak mulai dari hal yang konkret, yaitu yang dekat dengan mereka, seperti kisah pahlawan dari daerah. Lalu perlahan ditarik ke pemahaman yang lebih luas, seperti sejarah perjuangan nasional. Dengan cara ini, siswa merasa terlibat secara emosional dan lebih mudah memahami hubungan antar peristiwa lokal dan nasional. Kedua, strategi partisipatif. Strategi partisipatif juga menjadi kunci. Dalam metode ini, siswa dilibatkan secara aktif, bukan hanya mendengar, tetapi juga berdiskusi, meneliti, dan mempresentasikan. Misalnya, siswa bisa menelusuri sejarah konflik agraria di daerah mereka, lalu membandingkannya dengan konflik serupa di wilayah lain di Indonesia. Hasilnya, mereka belajar menganalisis, berargumen, dan memahami sejarah sebagai dinamika sosial, bukan hanya cerita masa lalu. Dua, menggunakan sumber sejarah primer seperti dokumen, foto, dan wawancara juga membuat pembelajaran lebih otentik. Siswa belajar menjadi detektif sejarah yang mencari bukti dan menarik kesimpulan, bukan hanya menerima informasi mentah. Ini membantu mereka memahami bahwa sejarah adalah interpretasi berdasarkan data, bukan kebenaran tunggal yang mutlak. Pembelajaran yang konseptual yang mengaitkan sejarah dengan kehidupan sehari-hari terbukti meningkatkan minat dan partisipasi siswa. Misalnya, ketika membahas kolonialisme, guru bisa mengaitkannya dengan isu ketimpangan ekonomi global saat ini. Siswa pun sadar bahwa sejarah bukan hanya masa lalu, tetapi masih hidup dalam realitas mereka hari ini. Untuk membuat pembelajaran lebih menarik, media interaktif seperti novel sejarah, film dokumenter, dan permainan edukatif bisa digunakan. Siswa yang membaca kisah perang di Diponegoro dalam bentuk novel akan lebih mudah memahami sisi kemanusiaan dan kompleksitas peristiwa tersebut. Begitu pula dengan permainan peran atau role play. Ketika siswa berperan sebagai tokoh sejarah, mereka belajar mengambil keputusan, memahami dilema, dan membangun empati. Namun semua strategi ini hanya bisa berhasil jika didukung oleh guru yang kreatif dan reflektif. Guru bukan hanya sekedar pengajar materi, tetapi agen pembentuk karakter dan kesadaran sejarah. Pelatihan berkelanjutan di diskusi antar guru dan evaluasi diri adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah. Dengan strategi pembelajaran yang tepat, induktif, partisipatif, kontekstual, dan interaktif, sejarah bisa menjadi jendela masa lalu yang membimbing langkah masa depan. Mari kita jadikan sejarah bukan hanya pelajaran,
tapi pengalaman hidup yang membentuk generasi muda Indonesia yang cerdas, kritis, dan berkarakter. Hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe.